welcome Dr. Muhammad Sofwan Effendi, MED, or his representative. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, ini ada Presiden ADRI beserta seluruh pengurus pusat, Sekjen dan seluruh termasuk pembina, ini ada Prof. Supari, Prof. Toho, Prof. Martino dan Prof. Herli juga ada. Semua ketua DPD ADRI se-Indonesia bahkan di luar negeri ya. Bapak Ibu yang hadir di sini, wabil khusus Pak Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Pak Udianto. Puji syukur kita akhirnya bisa berkumpul bersama di acara Munas Musyawarah Nasional ADRI yang kedua. Artinya di usia Munas yang kedua itu berarti 2 tahun apa gimana usianya? Perasaan udah lama ADRI ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan upaya peningkatan kualitas dosen, karena ADRI pada asalnya kan bagaimana mendorong para dosen itu lebih bermakna dan berkiprah, lebih produktif ya, lebih inovatif dan lebih dimudahkan, sehingga beberapa instrumen kebijakan yang dulu oleh Prof. Bunyamin itu selaku Direktur Sumber Daya sudah dimulai dengan sangat baik. Misalnya di pengajuan-pengajuan, penilaian-penilaian karir dosen. Jadi paling tidak kalau kita bicara dosen ada 3 hal. Pertama, bagaimana memampukan atau meningkatkan kualifikasi dosen. Kualifikasi itu biasanya terkait dengan gelar ya, atau level pendidikan. Level pendidikan. Tantangan terberat itu sekarang profesi. Dosen profesi. Nih. Dokter SP1 nih, Mas Ivan nanti nih. Kalau dosen kan minimal S2, master. Sesuai undang-undang guru dan dosen dan sesuai undang-undang dikti. Tapi kita tingkatkan sampai ke S3 supaya bisa memenuhi, kalau di perguruan tinggi itu memenuhi IQ yang nomor 3. Kualifikasi doktor, kualifikasi dosen untuk masuk ke level doktor. Oleh karena itu pemerintah dan berbagai skema pendanaan itu mendorong dosen mengambil kesempatan itu supaya meningkatkan kualifikasinya minimal sampai ke S3 atau postdoktoral. Insya Allah sebentar lagi di Dikti juga akan dibuka lagi nih beasiswa dosen. Beasiswa dosen baik negeri maupun swasta ya, tolong ini diambil kesempatannya. Gitu. Walaupun tahun ini agak berbeda dengan tahun kemarin, dan di Cendikti concern untuk meningkatkan kualifikasi dosen baik negeri maupun swasta. Artinya dosen di PTN maupun dosen di PTS, baik dosen yang NIDN maupun dosen NIDK, semua dapat kesempatan. Jadi dosen NIDK boleh. Itu yang kualifikasi ya. Yang kedua, bagaimana meningkatkan kompetensinya. Nah, kompetensi ini bukan gelar, biasanya non gelar ya. Magang di industri, magang di perguruan tinggi lain, detachering, world class profesor, postdoktoral, sampai banyak sekali. Kebetulan ragam peningkatan kompetensi dosen itu ada di Direktorat Sumber Daya. Jadi kami tawarkan ada 8 item kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi dosen. Ini juga diikuti oleh dosen NIDN dan dosen NIDK. Jadi tidak hanya dosen tetap, dosen tidak tetap pun boleh. Walaupun nanti ada syaratnya. Dosen tidak tetap ya minimal misalnya sudah berkontrak selama 2 tahun. Gitu. Jadi bukan berarti 1 bulan terus boleh gitu. Tapi esensinya boleh. Tinggal bagaimana kita mengambil kesempatan itu supaya bisa didapat.
Di kebijakan dikti tidak lagi membedakan kesempatan itu untuk dosen PTN, dosen PTN PTS atau dosen PNS maupun dosen non PNS. Sama saja. Siapa yang berkesempatan, dia yang mendapat berkahnya atau kesempatan itu. Jadi peningkatan kompetensi itu di dalam rangka menyatukan pemahaman akademik dengan pemahaman pragmatis. Satu kebijakan baru yang baru saja diluncurkan Mas Menteri adalah nanti kehadiran dosen praktisi. Dosen praktisi itu nanti mungkin tidak berstatus NIDN, apalagi NIDK juga tidak, tapi memang sengaja dihadirkan sebagai pelengkap bagi dosen akademik. Untuk apa? Kalau dosen akademik itu kan mengajari para mahasiswa memecahkan kasus-kasus yang ada di kelas. Kemudian bagaimana problemnya? Problemnya itu dosen praktisi itu yang menghadirkan. Karena mereka pelakunya. Kalau dosen elektro, misalnya, dosen elektro yang mengajarkan elektronika, kemudian praktek di laboratorium, kemudian dihadirkan lagi praktisinya, praktisi elektriknya, yang sehari-hari memang mengerjakan itu. Jadi problem yang ada di perusahaan itu didiskusikan di kelas. Itu problem based learning. Gitu. Jadi para mahasiswa nantinya dapat 2 poin dari 2 sumber yang utama. Secara akademis, dia menguasai teori, menguasai praktek-praktek kecil di laboratorium, case-based learning. Kemudian ketika praktisi hadir, share pengalamannya, share manajerialnya, bagaimana problem aslinya di lapangan, itulah problem-based learning. Sehingga antara case-based learning dengan problem-based learning disatukan. Gitu. Disatukan. Saya lupa juga menyapa nih Prof. Anton. Sahabat lama saya kok kerasaan sekarang udah beda banget, Prof. Terlihat sangat bijak. Lebih kiai daripada sebelumnya. Kiai juga. Dulu kiai, sekarang lebih kiai lagi. Iya, saya pernah berkunjung ke pesantrennya beliau soalnya. Nah, itu ya. Yang kedua ya, jadi kualifikasi dan kompetensi. Dan yang ketiga, karirnya gitu. Dosen itu ujung-ujungnya berkarir gitu. Ini semuanya tadi itu ya, kualifikasi. Dulu Prof Bunyamin terutama di kompetensi dan karir ya, Prof Bun ya. Saya cuma meneruskan aja apa yang dulu Prof Bun. Itu. Dulu Prof Bun udah merintis sehingga saya maju tuh udah gampang karena udah tertata semua oleh Prof Bunyamin. Udah jalan. Tinggal kotak-atik dikit gitu. Nah, karir dosen itu sekarang sejalan dengan kebijakan Kampus Merdeka, setiap dosen berhak mengetahui SLA ya, kalau kami menyebutnya Service Level Agreement, atau ada SOP-nya seperti apa. Kalau kita bilang 55 hari ya coba dipantau. Bener nggak gitu 50 hari. Oleh karena itu dosen kita kasih akses. Silakan update dengan selancar PAK. Bisa melalui HP, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui internet, bisa melalui email, silakan dipantau. Sehingga tim kami juga di pusat itu merasa ada tanggung jawab moral gitu. Wah, kami ini dipantau seluruh dosen. Kalau ada efeknya juga, dulu sebelum ada selancar PAK, mungkin Pak Bun juga merasakan dulu ya. Sebelum ada selancar PAK, paling sedikit ada 100 WA setiap hari ke saya, ke HP saya, hanya menanyakan proses GB saya sampai di mana, proses LK saya sampai di mana. Bayangkan kalau ada 10.000 dosen, 100 WA masuk tiap hari, itu saya lama-lama habis waktu saya buat balas-balasin itu. Kan masalahnya bukan cuma balas, harus ngecek dulu kan. Ngecek dulu. Sampai saya itu ada mempekerjakan 1 orang staff untuk jawabin itu aja. Jadi HP saya dipegang terus coba cek dulu, baru dijawab. Cek dulu baru dijawab. Nah sekarang dengan adanya selancar PAK, saya nggak perlu lagi. Karena kalau mereka terima WA paling saya balas silakan cek lewat selancar. Itu aja. Itu. Ada 1-2 sih yang masih masuk. Mungkin mereka belum tahu. Nah, tapi selancar PAK itu sekarang sudah menjadi ikon kreativitas untuk mengetahui proses usulannya sampai di mana. Bahkan sampai keluar SK. Jadi Bapak Ibu bisa memantau, Bapak Ibu dosen bisa memantau sampai di mana. Ya, mohon maaf. Nah, yang kedua, supaya penilaiannya cepat,
kami juga menyediakan satu sistem namanya SISTER. Sistem informasi terintegrasi. Supaya perguruan tinggi, PTS, PTN, termasuk LL Dikti, di sini ada Mas Ivan ini, LL Dikti ini nanti dimudahkan. Nah, jadi PTN dan LL Dikti, termasuk yang membawai PTS, itu nanti bisa menggunakan sistem itu, supaya 3 karir dosen tadi itu bisa disatukan di dalam satu wadah database. Jadi kalau kita bicara karir, Serdos dan BKD, saat ini kan masing-masing. Nah kita coba dikemas dalam satu sistem supaya apa? Supaya satu ya, menyederhanakan proses administrasi. Sehingga dosen jangan terlalu sibuk dengan urusan administrasi. Dulu Serdos ada 5 langkah, sekarang kita pangkas hanya menjadi 3. Itu pun Serdos itu dari 12 item dokumen yang harus dipenuhi, sekarang kita pangkas hanya 3 saja. Dari mana yang 9? Yang 9 dari Pedidikti, dari sister. Syaratnya 1, Bapak Ibu dosen rajin update profilnya. Jadi kalau ada penelitian baru ya diupdate. Kalau ada kegiatan baru terkait Tridharma diupdate. Supaya kami bisa punya data terkini dari para dosen itu. Jadi dengan demikian maka Bapak Ibu tidak perlu lagi mengirim untuk Serdos itu sampai 12 item dokumen. Cukup 3 saja. Karena yang 9 kami bisa download sendiri dari Pedidikti. Nah, itu terkait dengan pendataan. Nah, mungkin ada kabar yang mengembirakan ya untuk Bapak Ibu dosen terutama. Saat ini mungkin Prof. Bunyamin ngalamin. Saya masuk menggantikan Prof. Bunyamin itu 2019 akhir ya, sekitar bulan Oktober ya. Bulan Oktober, kemudian kami coba cek Prof. Bun. 2019 itu kemudian saya pengen tahu usulan guru besar yang lolos dan yang gagal berapa. 2020 kami cek lagi berapa usulan GB dan LK yang lolos, berapa yang gagal berapa. Nah, cut off-nya di 2020 akhir kami itu nilai ya, dari 7.200 usulan, 3.200 usulan guru besar, sisanya lektor kepala, 86% usulan guru besar gagal di pemenuhan syarat khusus. Artinya mengulang. Ditolak untuk diperbaiki karena karya ilmiahnya belum memenuhi syarat. Itu di usulan guru besar ya. Sebaliknya lektor kepala karena syaratnya hanya jurnal nasional terakreditasi, itu suksesnya lebih dari 86. Artinya kebalikan dari guru besar. Oleh karena itu guru besar makin sulit kesananya. Dan faktor penghambat terbesar untuk guru besar naik adalah pemenuhan syarat khusus. Syarat khusus itu berarti publikasi karya ilmiah yang terbit di jurnal internasional bereputasi. Nah, berdasarkan itu ada 3 hal yang kami evaluasi untuk revisi Permendikbudnya. Sekarang kan dosen kan diatur di Permenpan 17 tahun 2013 dan Permendikbud 92 tahun 2014. Setelah kita cek dan kita selaraskan dengan kebijakan Kampus Merdeka, maka ada 3 poin yang dianggap harus diperbaiki atau harus disesuaikan dengan kebijakan itu. Pertama, jalur menjadi guru besar dan leka. Saat ini kalau kita cek ya, jalur guru besar itu hanya melalui 1, akademik. Sehingga para dokter kesulitan. Dokter itu kesulitan. Para profesi kesulitan mencapai level guru besar. Kenapa? Karena item kegiatannya itu hanya untuk dosen-dosen akademik. Jadi kalau yang kerjanya di lapangan terus dia mau menjadi profesor agak sulit. Ada yang masuk tapi sedikit sekali porsinya. Nah, begitu juga para dokter ya. Yang lebih handicap lagi dokter. SP1 dan SP2 itu sudah disetarakan oleh Permenristek Dikti saat itu oleh Prof. Nasir. Tetapi di Permenpannya tidak diakui. Sehingga kalau ada SP1 mau mengaku setara S2 atau SP2 mengaku setara S3, BKN nggak mau. Walaupun Kemdikbud mengakui. Nah, itu harus direvisi juga. Artinya harus ada 3 jalur. Sehingga yang pertama kita ubah adalah untuk maju ke dosen itu boleh melalui 3 jalur. 1, jalur dosen akademik. 2, jalur dosen vokasi. Yang ketiga, jalur dosen profesi.
Jadi dokter nanti Mas Ivan ini kalau menjadi profesor gampang Mas ini. Kalau sudah melalui jalur ke profesi, karena SP2-nya diakui, SP1-nya diakui. Dan item kegiatannya harus beda. Nggak mungkin jalur profesi itemnya sama dengan jalur akademik. Begitu juga jalur vokasi. Jadi nanti semua dikasih kesempatan dengan pintu masing-masing dengan persyaratan dan kriteria sendiri-sendiri. Ini sedang kita revisi dan revisinya itu sampai di mana kalau Bapak Ibu tanya, kemarin Menpan sudah setuju dan sekarang sudah masuk ke Kumham. Jadi insya Allah tahun inilah mudah-mudahan sudah bisa 2022 mudah-mudahan sudah bisa ditetapkan sehingga bisa diberlakukan di 2023. Yang kedua, yang tidak sejalan adalah syarat khusus tadi. Kalau kita cek di lapangannya, passion dosen itu bisa berbeda. Mahasiswa aja sekarang dikasih kebebasan kan. Mahasiswa mengambil mata kuliah di luar prodinya. Nah, kenapa dosen enggak? Gitu. Mesti dosen boleh. Sehingga passion dosen itu berbeda gitu. Sehingga Bapak Ibu yang belum profesor, syarat khususnya itu nanti ada pilihannya. Kalau kesulitan menerbitkan publikasi karya ilmiah, boleh mengajukan karya lain. Nah, sehingga yang kita atur itu, syarat khusus untuk profesor itu, termasuk LK ya, karya ilmiah yang terbit di jurnal internasional bereputasi atau mengajukan karya lain yang setara. Apa itu karya lain? Bisa karya seni, bisa karya teknologi, bisa karya sosial gitu. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, saya itu pernah ada satu dosen kebetulan di bidang seni ya. Di bidang seni dia tuh ngajukan guru besar nggak lulus karena karyanya tuh gagal terus. Jadi dia tuh kadang kurang mampu menembus jurnal internasional bereputasi. Padahal kalau kita cek karya nyatanya, beliau tuh banyak menciptakan sendera tari Nusantara, bahkan beberapa karya tarinya itu diakui di mancanegara. Di Malaysia, di Thailand, bahkan di Filipina, di Brunei itu dipakai karya dia. Kenapa dia nggak bisa jadi profesor? Gara-gara satu publikasi ilmiah. Padahal karyanya luar biasa. Mestinya itu bisa diajukan sebagai syarat khusus. Gitu. Jadi kalau dia nulis buku sendera tari yang itu patennya dia, ajukan aja itu, nggak perlu karya ilmiah. Gitu. Nah itu nanti kita akan coba. Itu. Artinya kita mengakui bahwa karya ilmiah itu bukan satu-satunya cara untuk mengekspresikan hasil penelitian. Kalau sekarang misalnya UGM sudah menghasilkan Ginos, kan nggak perlu kita cek karya ilmiahnya. Nyatanya sudah dipakai di mana-mana gitu, karya itu sudah cukup membuktikan bahwa dia mampu di bidang teknologi. Begitu juga yang lainnya. Misalnya seorang kayak Profesor Patoni misalnya, ahli dakwah misalnya. Dakwanya di mana-mana, nulis buku di mana-mana, kan nggak perlu karyanya. Dakwanya aja, karya dakwanya itu, materi dakwanya itu yang bisa mengubah jutaan orang misalnya. Dari yang tadinya nggak senang sedekah menjadi sedekah itu kan. Itu jadi sebenarnya banyak misalnya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga satu lagi ini penting buat dosen. Selama ini kita dipasung oleh proporsi masing-masing dharma yang sehingga kita sulit bergerak. Profesor misalnya minimal 25% pendidikan. Penelitian 35%. Pengabdian masyarakat maksimal 10%, minimal 10%, kemudian penunjangnya harus 10% maksimal. Bagaimana kalau dosen yang ingin sabbatical leave? Mungkin 70% untuk karya ilmiah, untuk penelitian. Bagaimana kalau dosen yang ingin menulis buku untuk bahan ajar? Mungkin 50% itu. Kalau dengan cara seperti itu, dengan aturan ini nggak akan tercapai. Sehingga kita akan ubah aturan ke depan di revisi Permendikbud itu masing-masing 10% aja. Sehingga ini sesuai dengan kebijakan kampus merdeka. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengambil porsi dharma yang lebih fokus yang mana untuk satu semester itu, untuk tahun itu. Tetapi syaratnya satu, apapun yang dilakukan dosen harus sejalan dengan tujuan prodi atau dengan kebutuhan prodi. Nggak boleh masing-masing. Jadi leadershipnya adalah kaprodinya.
Kabrodi yang ngatur siapa yang didorong ke penelitian, siapa yang didorong ke ini, siapa yang didorong ke pengabdian pada masyarakat. Supaya apa? Karena keutuhan prodi itu harus jalan. Dan prodi pasti menunjang perguruan tinggi lewat fakultas. Nah, itu nanti sehingga kalau istilah kami, dosen ke depan itu bukan lagi sebagai individual leadership, tetapi kolegial leadership. Yang dibangun adalah keutuhan kolegial universitas. Kenapa? Karena setiap dosen itu pada intinya akan membangun misi diferensiasi universitas. Jadi tidak boleh bergerak sendiri-sendiri walaupun punya kebebasan individu, tapi tetap dipegang oleh kaprodi atau lebih tinggi lagi oleh pimpinan universitas. Yang terakhir, ini lebih menggembirakan lagi. Pak Dirjen sudah mengarahkan Prof. Nizam untuk kebijakan Kampus Merdeka dan pendelegasian kewenangan pada perguruan tinggi dan LLDikti, ini Masipan mesti dengar Masipan mana tadi? Keluar. Perguruan tinggi bahwa insya Allah nanti begitu revisi Permenpan RB ditandatangani, insya Allah tahun ini ditandatangani ya, maka penilaian lektor kepala itu diserahkan kepada PTN dan LLDikti, tidak lagi ke pusat. Jadi silakan pimpinan PTN dan pimpinan LLDikti menilai sendiri, menetapkan sendiri lektor kepala di wilayahnya. Kalau dosen PTN ya berarti oleh rektor PTN. Kalau LLDikti ya berarti oleh kepala LLDikti. Dosen PTS maksud saya. Oleh LLDikti termasuk dosen-dosen yang dosen PNS yang dipekerjakan. Itu supaya mempercepat sehingga pusat hanya ngurusi guru besar. Dan itu akan berlaku ya. Mudah-mudahan sih berlaku secepatnya kalau misalnya pemberlakuannya, tapi yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2023. Insya Allah tidak ada halangan, begitu SK ditetapkan maka para PTN akan menikmati delegasi kewenangan itu. Tapi catatannya satu, reviewernya harus lolos memenuhi kriteria standar nasionalnya yang ditetapkan oleh Dikti. Sehingga reviewer yang dipakai oleh PTN maupun oleh LLDikti harus di-SK-kan oleh Dirjen Dikti. Boleh nggak PTN misalnya UNESA kayak Prof. Supari nih, reviewer jadi UNESA? Boleh, tidak perlu dari luar. UNESA boleh mengajukan 100 calon reviewer kemudian diseleksi oleh Dirjen Dikti, yang lolos misalnya 50, maka 50 itulah yang boleh menilai. Itu 50 itulah yang boleh menilai lektor kepala di UNESA. Nanti dinilai sendiri, ditetapkan sendiri. Kenapa? Kalau reviewernya tidak ditetapkan oleh Dirjen Dikti, maka dia tidak akan mendapat akun. Karena walaupun penilaiannya oleh PTN, tapi akunnya menggunakan akun pusat, Pak. Jadi nanti nggak akan dapat akun. Sehingga itu mudah-mudahan bisa memberi, di samping fleksibilitas juga rasa tanggung jawab yang lebih tinggi kepada LLDikti dan kepada PTN. Mudah-mudahan ini satu bentuk transformasi SDM perguruan tinggi, transformasi pendidikan tinggi di Indonesia dan untuk mencapai kualitas pendidikan di Indonesia. Saya kira demikian, mudah-mudahan selamat untuk Adri yang bermunas kedua, baik untuk pengurus maupun untuk anggota di Indonesia maupun di luar negeri, semoga tetap jaya dan Adri tetap hebat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutannya Bapak Dr. Muhammad Sofyan Effendi, MED. Baik,